Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti, NPM 101119108 dari Manajemen C2, mahasiswi STIS Tembi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5 saya. Saat ini saya akan memaparkan mengenai Ma'rifatul Quran dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. Pertemuan kedua, Kalamullah, Ta'rifatul Quran atau mengenal Allah bagian 1. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Sejarah dari Al-Quran. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Lalu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Selanjutnya Al-Quran setelah diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surah pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Surah yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Maidah ayat ketiga. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah di Padang Arafah. Pertemuan ketiga, Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran bagian 2. Mukjizat Al-Quran. Definisi mukjizat menurut ulama yakni perkara yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Adapun syarat-syarat mukjizat menurut Al-Qurtubi yakni ada 5 syarat. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah. Yang keempat, terjadi karena adanya penentang. Dan yang kelima, seseorang tidak dapat mendatangkannya. Dari definisi mukjizat, setidaknya ada 4 unsur dari mukjizat, yaitu hal atau peristiwa yang luar biasa, lalu terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Adapun macam-macam dari mukjizat. Yang pertama yaitu mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tidak kekal. Contohnya, mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Kemudian adapun aspek-aspek dari mukjizat Al-Quran, yaitu ada 4. Yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Lalu yang kedua, aspek isyarat ilmiah. Yang ketiga, aspek kisah-kisah purba. Dan yang keempat, aspek hukum. Membaca Al-Quran adalah ibadah.
Seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Pertemuan keempat, Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab, seperti yang ada di Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-10. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Yang kedua yaitu petunjuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang ketiga yaitu cahaya, yaitu di Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-15 sampai dengan 16. Yang keempat ruh, dari Quran Surat Asy-Syura ayat ke-52. Yang kelima obat, dari Quran Surat Yunus ayat ke-57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang keenam yaitu kebenaran. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Yang ketujuh, penerangan. Dalam Quran Surat Ali Imran 138. Yang kedelapan, pembelajaran. Quran Surat Al-Qamar 17. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Lalu yang kesembilan, berita gembira. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke-89. Yang ke-10 yaitu Az-Zikra. Dalam Quran Surat Al-Hijrah ayat 9. Ke-11 yaitu Al-Furqan dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke-4. Yang terakhir yaitu Rahmat dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat ke-20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Pertemuan kelima, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah bentangan jalan yang dihamparkan Allah SWT bagi orang yang ingin menuju ke dunia bahagia akhirat surga. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29, siapa yang ingin beriman maka silahkan beriman, dan siapa yang bermaksud kufur atau menolak kebenaran maka silahkan pula menolaknya. Bagaimana menggunakan ajaran Al-Quran sebagai suatu pedoman hidup? Yang pertama, harus kafah atau sesuatu dikatakan benar bila tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dilanggar. Yang kedua, gunakan secara kontekstual, yaitu sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Yang ketiga, Al-Quran membimbing manusia agar taat pada Allah dan Rasul-Nya. Bila pemahaman terhadap suatu ayat Al-Quran justru mengakibatkan tidak taat, pastilah pemahaman itu keliru. Bagi orang yang melanggar Al-Quran berarti mengundang kerugian, itu bisa menjadi asal dari adanya stres. Juga melanggar Al-Quran berarti mengundang kerugian. Pertemuan keempat, Asmaul Quran, fungsi dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi keselamatan dan juga kepentingan mereka, khususnya umat mukminin yang percaya akan kebenarannya. Fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan, yang diantaranya adalah yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, maka manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Yang kedua, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia.
Dalam kisah-kisah itu dijelaskan bahwa ada di antaranya umat manusia sebagian orang-orang beriman, taat, yang kafir, dan maksiat. Allah berjanji kebaikan di dunia dan pahala untuk syurga di akhirat karena ridhonya. Sebaliknya, kepada mereka yang kafir atau durhaka, mengancam dengan ancaman hukuman dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran juga sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian Al-Quran sebagai pelajaran dan penerangan, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yasin ayat ke-69. Al-Quran juga sebagai pembimbing yang lurus, juga sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat ke-20. Al-Quran juga sebagai pengajaran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qalam ayat ke-52 dan Ali Imran ayat ke-138. Al-Quran juga sebagai petunjuk dan juga kabar bahagia, juga sebagai pembanding atau pembeda. Al-Quran juga sebagai pengajaran atau pembentang ataupun juga penjelas. Al-Quran juga sebagai tali Allah yang harus diikat kuat dan digenggam teguh dalam hati dan kehidupan, khususnya bersama-sama agar tidak bercerai-berai. Al-Quran juga sebagai obat penawar atau syifa bagi segala macam penyakit, baik penyakit rohani maupun jasmani. Al-Quran juga sebagai tazkirah atau peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan terhadap kepemimpinan Al-Quran. Juga sebagai pengawas atau muhaiminun dan penjaga atas kitab-kitab samawi lainnya. Al-Quran juga sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melemahkan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya yang meragukan kenabian dan juga kerasulannya. Selain itu, fungsi Al-Quran yang tidak kalah penting adalah sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW dan bukti bahwa semua ayatnya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kedua fungsinya, yang terakhir, paling tidak ada dua aspek dalam Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, isi atau kandungannya yang sangat lengkap dan sempurna. Yang kedua, keindahan bahasa dan ketelitian redaksinya. Yang ketiga, kebenaran berita-berita ghaibnya. Dan yang keempat, isyarat-isyarat ilmiahnya. Setidaknya ada 3 pedoman hidup bagi manusia. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip syariat. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.